Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS dari mata kuliah Akuntansi Biaya dengan dosen pengampu Ibu Charlie Marlinda, SEMA AKCA. Sebelumnya, perkenalkan saya Nanda Maliatul Khofifah dengan NIM 19622060 dari kelas akuntansi pagi 2. Di sini saya akan membahas materi tentang quality cost. Menurut Hansen dan Mawon tahun 2000 menyatakan bahwa peningkatan laba atau keuntungan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama melalui peningkatan permintaan pelanggan dan melalui pengurangan biaya. Dalam pasar yang sangat bersaing, peningkatan permintaan dan penghematan biaya menunjukkan perbedaan antara usaha yang bertahan hidup dan perkembangannya perusahaan. Produk yang berkualitas tidak dapat dicapai begitu saja, perlu adanya sumber daya ekonomi yang dikorbankan dalam mencapai tujuan tersebut, yakni dalam bentuk biaya. Biaya kualitas merupakan biaya yang timbul dari berjalannya dua fungsi dalam menjamin kualitas produk, yakni fungsi pengendalian dan fungsi kegagalan yang saling bertolak belakang. Menurut Blocker DKK tahun 2000, biaya kualitas adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan pencegahan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pembetulan produk yang berkualitas rendah, dengan opportunity cost dari hilangnya waktu produksi dan penjualan sebagai akibat rendahnya kualitas tersebut. Sedangkan menurut Antasya tahun 2004, biaya kualitas adalah biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena kualitas yang buruk. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pengertian dari quality cost yaitu total biaya yang digunakan dalam proses mencegah, memperbaiki, dan mempertahankan kualitas produk. Adapun tujuan dan manfaat dari analisis quality cost yaitu mengidentifikasi seberapa besar pengeluaran yang digunakan berkaitan kegiatan kualitas. Hasil dari analisis biaya kualitas tersebut dapat digunakan pimpinan perusahaan untuk mengendalikan biaya kualitas itu sendiri, sehingga jumlahnya dapat dikurangi dengan cara mengalokasikannya ke dalam 4 komponen biaya kualitas. Adapun komponen-komponen dari biaya kualitas, yaitu yang pertama, biaya pencegahan, yang kedua, biaya penilaian, yang ketiga, biaya kegagalan internal, dan yang terakhir, biaya kegagalan eksternal. Adapun komponen biaya kualitas yang pertama yaitu biaya pencegahan. Menurut Patrick Siregar, Bambang Suripto, Dodi Hapsoro, Eko Widodo LO, dan Prastobianto tahun 2014 menyatakan bahwa biaya pencegahan yaitu biaya yang terjadi akibat adanya usaha untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam menjalankan aktivitas jasa atau produk yang berkualitas rendah. Pada umumnya, peningkatan biaya pencegahan akan menghasilkan penurunan biaya kegagalan. Biaya pencegahan terdiri dari biaya-biaya lainnya, yaitu yang pertama, biaya pelatihan kualitas. Biaya pelatihan kualitas adalah biaya yang dikeluarkan untuk program pelatihan internal dan eksternal seperti upah dan gaji dalam pelatihan biaya instruksi dan macam-macam biaya bahan habis pakai lainnya. Yang kedua yaitu biaya perencanaan kualitas. Biaya perencanaan kualitas adalah upah atau overhead yang dikeluarkan untuk desain prosedur baru dan peralatan baru untuk meningkatkan kualitas keandalan dan evaluasi supplier. Yang ketiga yaitu biaya perawatan peralatan. Biaya perawatan peralatan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memasang, memperbaiki, mempertahankan, dan menginspeksi peralatan produksi, proses, dan sistem.
Yang terakhir yaitu biaya penjaminan supplier. Biaya penjaminan supplier yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan kebutuhan dan pengukuran data auditing serta pelaporan kualitas. Yang kedua dari komponen biaya-biaya kualitas yaitu biaya penilaian. Menurut Batriksi Regar, Bambang Suripto, Dodi Hapsoro, Eko Widodo LO, dan Prastobianto tahun 2014 mengemukakan bahwasannya biaya penilaian yaitu biaya yang terjadi karena dilakukannya penentuan apakah produk dan jasa yang dihasilkan telah sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen. Biaya penilaian terdiri dari yang pertama, biaya review desain, yang kedua, biaya inspeksi bahan, yang ketiga, biaya pengujian keandalan, yang keempat, biaya inspeksi mesin, yang kelima, biaya pengujian laboratorium, dan yang terakhir, biaya ekspektasi proses. Yang ketiga dari komponen biaya kualitas yaitu biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal adalah biaya yang dikeluarkan karena rendahnya kualitas yang ditemukan sejak penilaian awal sampai dengan pengiriman kepada pelanggan. Biaya kegagalan internal terdiri dari yang pertama, biaya tindakan koreksi, yaitu biaya dan waktu yang dihabiskan untuk menemukan penyebab kegagalan dan untuk mengoreksi masalah. Yang kedua, yaitu biaya pengerjaan kembali. Biaya pengerjaan kembali adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan kembali sisa produksi dan bahan serta inspeksi ulang produk tersebut. Yang ketiga yaitu biaya proses. Biaya proses adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendesain ulang produk atas kegagalan yang tidak direncanakan serta terjadinya proses pengerjaan ulang. Yang keempat yaitu biaya ekspedisi. Biaya ekspedisi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mempercepat operasi pengolahan karena adanya waktu yang dihabiskan untuk perbaikan atau pengerjaan kembali. Yang terakhir yaitu biaya inspeksi dan pengujian ulang. Biaya inspeksi dan pengujian ulang adalah biaya yang dikeluarkan berupa gaji atau upah dan biaya yang dikeluarkan selama inspeksi ulang atau pengujian ulang produk-produk yang telah diperbaiki. Komponen-komponen biaya kualitas yang terakhir yaitu biaya kegagalan eksternal. Menurut Supriyono tahun 1994, biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang terjadi karena produk atau jasa yang gagal menyesuaikan dengan persyaratan yang diketahui setelah produk tersebut dikirimkan kepada para pelanggan. Adapun biaya-biaya dalam biaya kegagalan eksternal yaitu yang pertama, biaya untuk menangani keluhan dan pengembalian dari pelanggan. Yang kedua, biaya penarikan kembali dan pertanggungjawaban produk. Yang ketiga, penjualan yang hilang karena produk yang tidak memuaskan. Pengukuran biaya kualitas. Dilihat dari segi akuntansi, terdapat dua tipe biaya kualitas, yaitu yang pertama, observable quality cost. Observable quality cost merupakan biaya kualitas yang tercatat dalam catatan akuntansi dan dapat diperkirakan dengan mudah, yaitu secara kuantitatif, seberapa besar biaya kualitas yang timbul. Yang kedua yaitu hidden quality cost. Hidden quality cost merupakan biaya kualitas yang suka diperhitungkan secara kuantitatif karena sifatnya yang abstrak. Yang termasuk dalam hidden quality cost ini adalah semua external variable cost seperti contohnya ketidakpuasan konsumen dan kehilangan pangsa pasar. Pelaporan biaya kualitas. Menurut Garrison tahun 2012 menyatakan bahwa
Sebagai langkah awal dari program perbaikan kualitas, perusahaan menyusun laporan biaya kualitas yang memberikan sebuah perkiraan adanya konsekuensi keuangan dari tingkat produk cacat yang berada di perusahaan. Laporan biaya kualitas menguraikan biaya pencegahan, biaya penilaian, serta biaya kegagalan internal dan eksternal yang timbul dari tingkat kecacatan produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Manfaat informasi biaya kualitas, yaitu yang pertama, informasi biaya kualitas membantu para manajer melihat hal-hal yang terkait dengan produk cacat, yaitu dari sisi keuangannya. Yang kedua, informasi biaya kualitas membantu para manajer mengidentifikasi hal-hal penting dari masalah-masalah kualitas yang dihadapi perusahaan. Dan yang terakhir, informasi biaya kualitas membantu para manajer melihat keberadaan biaya-biaya kualitas yang didistribusikan secara tidak baik. Selain manfaat-manfaat yang telah dijelaskan, informasi biaya kualitas juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, biaya kualitas hanya mengukur dan melaporkan biaya kualitas saja. Namun, laporan semata tidak akan dapat memecahkan masalah kualitas apapun, karena masalah hanya dapat diselesaikan dengan mengambil tindakan. Yang kedua, hasil yang diperoleh pada program peningkatan kualitas biasanya di bawah target yang diharapkan. Dan yang terakhir, sulitnya mengukur dan memperkirakan laporan biaya kualitas akibat kehilangan dan kekecewaan pelanggan. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.